Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari tim divisi akademik akan memulai video pembelajaran tentang statistika matematika 1 pertemuan 12 tentang distribusi sampling. Saya akan memulai share screen-nya. Oh ya, ini untuk materi distribusi sampling nih, ini materinya adalah pembuktian rumus PDF Snedeker-Fisher. Pertama, kita bikin dulu ubah acaknya. Ini ada, jika V1 itu ada berdistribusi chi-square dengan derajat besar V1 dan V2 itu berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V2, maka rumus pengubah acak F atau Snedeker-Fisher dirumuskan dengan V besar 1 per V kecil 1 dibagi V besar 2 dibagi V kecil 2, di mana V besar ini adalah pengubah acaknya dan V kecil ini adalah derajat bebasnya. Pertama itu kita bikin dulu teknik transformasinya. Misalkan karena ini kan sama-sama V nih, biar kita nggak bingung nanti, kita misalkan dulu V1 ini adalah S dan V2 ini adalah R. Karena nanti ketika pengubah acak dimasukkan nilainya, dia akan menjadi V kecil. V kecil pengubah acak nanti akan sulit dibedakan dengan V kecil derajat bebas. Jadi kita misalkan dulu S sama dengan V kecil 1 dan R adalah V kecil 2. Kan rumusnya tadi V besar 1 dibagi S ya, karena kita sudah misalkan tadi. Baru dibagi V2 dibagi dengan V kecil 2 atau pengubah acak untuk V2 atau R disimbolkan. Lalu karena teknik ini adalah teknik transformasi kita memakai pemisalan. Misalkan Y2 adalah V2 ini adalah Y dan F adalah ini V1 per S dibagi V2 per R. Maka V2 sama dengan Y dan V1 sama dengan F besar dikali S dibagi Y per R. Karena V2 tadi kan sudah disimbolkan dengan Y, maka F kali Y. F kali Y dikali S dibagi R. Maka dapatlah V2 sama dengan Y dan V1 sama dengan F besar kali S kecil kali Y besar per R kecil. Lalu kita bentuk dulu join PDF-nya. Karena dia adalah independen, maka fungsi join PDF-nya dapat difaktorkan. Jadi F besar V1 dikali F besar V2. Karena masing-masing itu berdistribusi chi-square, maka join PDF-nya adalah hasil perkalian dari PDF distribusi chi-square. Karena rumusnya kan 1 per 2 pangkat alfa per V per 2 dikali gamma V per 2 kali V1 pangkat alfa V per 2 min 1 kali eksponen pangkat minus V1 per V per beta. Beta itu 2. Lalu sama dengan V2-nya, kita bentuk rumusnya. Untuk domainnya V1 itu, V1 ini adalah pengubah acak ya, nilai pengubah acak, bukan derajat bebas. Nilai pengubah acaknya adalah dari 0 sampai tak hingga. Begitu dengan V2 domainnya. Lalu karena dia bentuk join PDF, maka hasil perkalian. Kita kalikan yang ini dibagi dengan yang ini, yang di bawah. Lalu kita bentuk, karena ini adalah teknik transformasi, maka kita bentuk Jacobiannya ya. Maka Jacobian itu adalah mutlak dari Jacobian adalah determinan dari matriks 2 kali 2. Maka do V1 per do Y kali do V1 per do F. Untuk baris kedua do V2 per do Y dikali, baru sama do V2 per F. Do V1 ini tadi ini ya, V1 ini per Y itu berarti F kali S per R. Ini diturunkan terhadap variabel Y. Lalu ini diturunkan terhadap variabel S menjadi Y kali S kecil per R. Lalu untuk V2 ini diturunkan terhadap Y menjadi 1. Do V2 diturunkan terhadap S terhadap F menjadi 0. Karena kan nggak ada variabel F nih, jadi 0. Lalu determinannya adalah AD min BC. AD kali D itu 0, 0 dikurang ini.
karena ini adalah determinan, ingat determinan itu di Jacobian itu dimutlakkan hasilnya, maka mutlaknya adalah Y besar kali S per R. Lalu ini Y besar ini kali S per R, ketika sudah dimasukkan ke dalam fungsinya, maka Y ini akan menjadi Y kecil ya. Karena Y besar ini kan pembaca nih, tapi ketika sudah dimasukkan ke PDF-nya, dia menjadi Y kecil. Lalu untuk masing-masing, tadi kan sudah ada nih rumus join PDF-nya. Ini ya, join PDF-nya, masukkan. Lalu nilai V1 dan V2 disubstitusi dengan ini. Ini V2 sama dengan Y, ganti V2 menjadi Y, dan ganti V1 menjadi F besar, S kecil, Y besar per R kecil. Dan jangan lupa dikalikan dengan Jacobiannya ya. Maka 1 per 2 pangkat R plus S per 2 gamma R per 2 kali gamma S per 2 dikali, ingat V1 tadi kita substitusikan ini ya. Ini, maka karena ini, ingat ini F besar, ketika sudah dimasukkan ke dalam join PDF dia menjadi F kecil. Ini ya, F kecil kali S kecil kali Y kecil per R kecil. Ingat, S ini adalah pembaca dan R ini juga pembaca. S ini adalah derajat bebas dan R ini adalah derajat bebas. F kecil dan Y kecil ini adalah nilai dari pembaca. Baru dipangkatkan S per 2 min 1 ya. V2 tadi adalah Y. Masukkan berarti Y pangkat R per 2 min 1. Kan? Baru eksponen. Ini minus setengah dikali V1 tadi itu ini ya, FSY per R ditambah V2 Y. Jangan lupa dikalikan Jacobiannya, mutlak Jacobiannya. Udah, setelah itu ini variabel ini kita pisahkan. F dikali S per 2, F pangkat S per 2 min 1 dikali Y S per R pangkat S min 2. Kenapa tidak ikut 1? Karena ini kan sama ya dengan ini. Artinya karena basisnya sama, YS per R sama YS per R ini, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini kan pangkat 1 nih. Ini kan pangkat 1 ya, pangkat 1. Maka S per 2 min 1 tambah 1, maka S per 2 kan. Itu. Jadi Y kali S per R pangkat S per 2. Jangan lupa dimasukkan eksponen tadi. Ini ya. Udah, setelah itu masuk ke ini dikali Fs, lalu lalu Fs ini, oh ya, ini kan tadi ada Y, ini kan sama-sama Y nih, sama-sama Y, jadi yang sama-sama Y ini kita gabungkan, berarti Y pangkat R per 2 min 1 dikali Y pangkat S per 2, maka jadi pangkatnya dijumlah. Jadi R per 2 min 1 tambah S per 2 ini ya. Nih. Lalu, karena kan S ini kan sudah dikeluarkan tadi, tinggallah S per R ya. S per R pangkat S per 2. Lalu, ini kita pisahkan pangkatnya. Jadi, E pangkat minus ini, minus setengah kali FSY per R dikali eksponen minus S minus seper 2 Y. Udah. Setelah itu, S per 2 F Y, baru yang E2Y ya. Oh iya, ini karena sama-sama ini aku pisahkan tadi agar bisa aku mengonversi dia menjadi seperti ini. Ingat, karena ini kan sama-sama Y nih, maka kita gabungkan dia. E pangkat karena sama-sama Y, E pangkat minus Y, in kali S plus R per 2R. Gitu. Ini kan tadi kan S ya, maka minus, keluarkan Y-nya, Y dikali Fs per 2R. Fs per 2R ditambah setengah ya, karena kan ini kan cuma Y cuma koefisiennya itu kan cuma setengah doang, berarti setengah gitu.
Lalu kita samakan penyebutnya. Berarti ini kalikan R, ini kalikan R. Gitu. Maka karena sama-sama penyebutnya, jadi kita jumlahkan Fs tambah R per 2R gitu. Udah? Ingat, domainnya dari 0 sampai tak hingga, domain F dan 0 sampai tak hingga. Ingat kan yang kita ingin kita cari tadi adalah F besarnya. F besar tadi. Nah, F besarnya, F besar tadi. F besar ini. Jadi variabel Y ini, yang Y ini, nah, kita hilangkan. Cara menghilangkannya adalah kita marginalkan. Berarti fungsi join PDF ini kita marginalkan terhadap Y. Karena kan kita ingin menghilangkan Y-nya. Agar nanti yang tersisa adalah fungsi F. Agar fungsi F tadi dia menjadi rumus PDF Snedeker-Fisher. Gitu. Kita integralkan ya terhadap Y. Ingat, domain Y itu kan dari 0 sampai tak hingga. Berarti karena dia ini adalah tak hingga, ingat tak hingga itu adalah divergen ya. Karena dia divergen berarti dia integral tak wajar. Ingat, batas integral itu tidak boleh divergen, harus konvergen. Bagaimana dia agar dikonvergen? Kita misalkan dia B. B ini konvergen tapi mendekati tak hingga. Berarti limit B mendekati tak hingga dari 0 sampai B. Ingat ya, ini ya, kita masukkan fungsi semua ini. Fungsi ini kita integralkan terhadap Y-nya gitu. Oke. Nih. Lalu ingat, karena kan kita kan ingin mengintegralkan terhadap Y. Berarti selain huruf Y, kita keluarkan semuanya. Yang mana yang huruf Y? Yang enggak ada Y-nya. Ini ya, semua ini. Berarti yang kulingkar ini adalah konstanta. Karena kan enggak ada Y-nya nih. Berarti kita keluarkan. Berarti yang kita integralkan cuma ini. Ini. Nih, cuma ini doang kita integralin. Oke. Nah, ini udah aman lah ya, karena ada kan dikeluarkan nih. Lalu, ingat, ini yang fungsi. Kita cari fungsi yang paling rumit. Fungsi yang paling rumit ini adalah ini, pangkatnya ini. Maka pangkatnya ini kita misalkan, maka U sama dengan Y kali Fs tambah R per 2R. Maka Y sama dengan, balik tadi ya, 2RU per Fs per E tambah R gitu. Maka DU sama dengan, kita integralkan biasa, kita turunkan biasa dia gitu. Maka DU sama dengan DY per DY kali ini, maka DY sama dengan DU per ini kan. Tuh. Lalu kita aja baru kita bisa kita masukkan tadi kan ini kan konstanta nih. Konstanta dikali limit. Nah, ingat Y ini menjadi ini ya, karena kan dia kita substitusi tadi ya ini. Baru ini pangkatnya ini menjadi U. DY tadi menjadi ini. Nah, kita substitusi semuanya. Lalu ingat kan batasnya kan dari 0 sampai tak hingga. Ketika 0 maka ini 0, ketika tak hingga ini tak hingga. Jadi batasnya tetap gitu, nggak berubah. Maka ini dapat kita tadi ya. Oke. Nah, lalu yang nggak ada U-nya, yang nggak ada U kita keluarkan gitu. Ini kan 2R, ini kan 2R per Fs plus R kan sama dengan ini. Nih, ya, karena sama-sama maka pangkatnya ditambah 1. Tambah 1. Maka ini hilang gitu. Jadi keluarkan 2R per Fs plus R, pangkat R plus R plus S per 2 gitu. Jadi tinggal limit U pangkat R per R tambah S per 2 min 1 E pangkat minus U DU. Ingat, ini sudah menjadi fungsi gamma gitu. Fungsi gamma. Maka fungsi gamma dari ini adalah gamma hilangkan. Jadi ini kan ada U nih. Pangkat U itu ditambah 1. Artinya R tambah S per 2 min 1 menjadi gamma pangkatnya ini tambah 1. Maka hilang satunya akan jadi gamma ini. Tuh. Ya udah, berarti tadi kan kita masukkan tadi ya. Maka
karena kan ini limit integralnya ini kan menjadi ini nih. Berarti kita substitusi kembali gitu. Ini konstanta tadi dikali sama ini. Gitu. Lalu, oh ya ini kan sama, ini kan dua ini coret ke sini ya, coret. Nih, oke, maka ini coret, ya kan? Maka ini dipindahkan ke sini, ini, ya kan? Maka S per R pangkat S per 2, F S per 2 min 1 kali, oh ya, ini kupisahkan ya. Ini yang gue jabarkan, jadi R pangkat R min apa dibagi 2 kali R pangkat S per 2. Ini juga aku jabarkan gitu. Jadi nanti pangkat R per 2 sama pangkat S per 2. Udah. Lalu F per 2 S, oh ya, ini kan R tadi ya. Ini kan S pangkat S per 2 dibagi R pangkat S per 2. Ingat, ini R yang di batas ini mati sama dengan ini. Gitu. Ini kan tadi kan R pangkat S per 2 sama R pangkat S per 2, jadi habis. Tinggallah S pangkat S per 2, R pangkat R per 2 ya, sama ini, sama fungsi F ini. Itu sama ini. Oke. Nah, ingat, ini kan sama-sama basisnya nih. Sama-sama basisnya, jadi kita ini pangkat minus, biar dia menjadi apa di atas gitu. Jadi F plus R, Fs tambah R pangkat minus ya, gitu. Minus, ini juga minus gitu. Karena basisnya sama, jadi kita jumlahkan aja gitu. Oke. Lalu, oh ya, agar dia mudah, yang penyebutnya kita kali S per 2, yang pembilangnya kita kali sama R S per 2. Gitu. Gitu. Udah, maka ini S tadi S per 2 ya. Ini ya. Ini jadi karena sama kita gabungkan Fs pangkat minus setengah per, ini kan R tadi kan dijumlahkan nih. Ini R-nya kita jumlahkan. Karena kan sama-sama R nih, jadi pangkatnya kita jumlahkan. Tapi kita bikin ke bawah dia, jadi minus ya. Minus gitu. Nah, karena sama-sama pangkat minus setengah S plus R, ini basisnya kita bagi. Ya kan? Ini kalikan dengan fungsi tadi F-nya. Lalu, ini dibagi R habis ya, tinggal R per R1, Fs per R ya, pangkat minus S plus R per 2 kali fungsi S per 2 min 1. Nah, selesai. Ingat, kita kembalikan. Tadi kan di sini kita misalkan ya. Kita misalkan derajat bebasnya tadi yang ini S adalah V1, derajat bebas peubah acak pertama, dan R itu adalah derajat bebas peubah acak kedua. Maka tinggal kita substitusikan S dan R-nya. Gitu. Ini kita gantikan aja gitu dia. Jadi S ini menjadi V1, R ini menjadi V2 gitu. F ini kita ganti menjadi X gitu. Karena kan yang kita fungsikan itu X ya. Jadi F ini kita gantikan aja dengan X gitu. Jadi X pangkat V1 per 2 min 1 kali 1 tambah S itu adalah V1, berarti R itu V2. V1 per V2 kali X pangkat minus V1 plus V2 per 2 gitu. Jadi dapatlah rumus Snelling coefficient. Jadi rumusnya itu adalah gamma V1 per 2 min 2 dibagi gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dikali F1 per V2 pangkat V1 per 2 kali X pangkat V1 per 2 min 1 dikali 1 ditambah V1 per V2 kali gamma kali pangkat minus V1 plus per 2 plus V2 per 2 dengan domain X itu dari 0 sampai tak hingga, V1 itu dari 0 sampai tak hingga, V2 itu dari 0 sampai tak hingga.
Itu ingat ini rumusnya itu bisa disubstitusikan menjadi 1 per beta V1 per 2 koma V2 per 2 gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi kalau di rumus biasanya itu cuma gini doang. Tapi kalau aku sih lebih bagus kita bikin di beta dia gitu. Jadi 1 per beta V1 per V2, V2 per 2 dikali ini gitu. Saya akan memulai untuk membahas satu soal tentang distribusi sampling. Bagian soal yang G. Tentukanlah distribusi dari akar N kali K kali X bar dikurang mu per sigma kali akar Z sigma ZI kuadrat. Ingat ya, kalau di dalam distribusi sampling yang memiliki distribusi itu adalah statistik, bukan parameter. Jadi yang memiliki distribusinya adalah X bar dan ZI. Mu dan sigma ini dia tidak memiliki distribusi karena dia adalah parameter. Yang memiliki distribusi adalah statistik gitu. Lalu pertama kali kita harus mencari sebarannya, sebaran dari X bar min mu per sigma per akar N gitu. Baru pertama kali kita misalkan dari yang X bar dikurang mu per sigma per akar R ini adalah R. Berarti R sama dengan, ini kita pisah ya agar mudah perhitungannya. Akar N kali X bar per sigma dikurang akar N kali mu per sigma. Seperti kita tahu teoremanya, X bar itu mengikuti distribusi mu, sigma kuadrat per N. Maka pertama R adalah akar N X bar per sigma dikurang akar N per sigma kali mu. Yang statistik adalah X bar, berarti selain dari X bar adalah konstanta. Berarti akar N per sigma ini adalah, kita anggap A, lalu minus akar N per sigma kali mu itu adalah B. Maka agar dapat MGF-nya, maka MGF AX tambah B sesuai teorema, MGF AX tambah B, D sama dengan eksponen BT kali MGF AT. Tadi kan kita misalkan nih, akar N per sigma itu adalah A, dan minus akar N mu kali per sigma ini adalah B. Maka MGF dari R ini adalah E pangkat minus BT. Ganti aja B-nya ke sini. Berarti E pangkat minus akar N mu per sigma kali T MGF AT. Kita ganti A tadi ini. Akar N per sigma. Akar N per sigma. Oke. Lalu kita pertama kali kita tentukan apa NGF dari X bar. NGF dari X bar kan E pangkat mu kali T ditambah setengah sigma kuadrat per N kali T kuadrat. Lalu T tadi kita ganti menjadi akar N per sigma kali T. Menjadi eksponen minus akar N mu per sigma kali T dikali. Kalikan MGF-nya, tapi T-nya diganti menjadi akar N per sigma kali T. Menjadi eksponen mu kali akar N per sigma kali T tambah setengah sigma kuadrat per N. Lalu kita ganti jadi T kuadrat. Berarti ini dikuadratkan ya dalam kurung ini menjadi N kali sigma kuadrat kali T kuadrat. Maka ini habis tinggal setengah T kuadrat ya. Karena kan minus akar N mu T per sigma ditambah mu akar N per sigma kali T kan habis 0. Tinggal setengah sigma kuadrat per N kali sigma kuadrat T kali T kuadrat. Lalu sigma kuadratnya habis, N dan N-nya habis juga menjadi setengah T kuadrat. Berarti MGF-nya E pangkat setengah T kuadrat. Di mana domain dari T itu adalah minus tak hingga sampai tak hingga, artinya di seluruh bilangan-bilangan real. Lalu MGF-nya ini dia analog dengan MGF normal baku 0,1. Berarti dapat kita simpulkan
dapat kita simpulkan sebaran dari akar N kali X bar bagi sigma dikurang akar N kali mu per sigma ini mengikuti distribusi 0,1 karena telah dibuktikan di teknik MGF tadi. Lalu dapat kita jabarkan dari soal ini, dapat kita jabarkan jadi akar N kali K kali X bar dikurang mu per sigma kali akar ZI kuadrat. Ingat, tadi X bar dikurang mu per sigma akar N ini kan berdistribusi normal. Lalu kita pisahkan dia dari sini menjadi, kalau kita pisahkan dia menjadi X bar dikurang mu per sigma per akar N kali 1 per akar K ini dipindahkan ke bawah. Jadi 1 per akar dari sigma Z kuadrat per akar K. Lalu ini X bar dikurang mu per sigma per akar ini R ini tadi mengikuti distribusi Z normal baku. Lalu untuk akar ZI kuadrat, teoremanya adalah ZI kuadrat itu berdistribusi K² 1. Di sini telah saya buktikan bahwa dengan teknik CDF bahwa ZI kuadrat itu berdistribusi K² 1. K² 1. Maka sigma dari K² itu adalah keubah acaknya yang kita sigmakan sebanyak K kali, berarti 1 ditambah 1 sebanyak K kali sama dengan K. Berarti dapat kita simpulkan distribusi dari ZI kuadrat itu berdistribusi K² K dengan derajat bebas K. Lalu dapat kita masukkan tadi ke soal tadi, Z per akar sigma ZI kuadrat per K. Ingat, tadi kan sigma ZI kuadrat ini berdistribusi K². Maka Z per akar K² K dibagi K. Sesuai dengan teorema Sadenti, dia analog ke distribusi Sadenti yang berderajat bebas K. Maka kesimpulannya dari soal tadi, akar N kali K kali X bar minus mu per sigma kali akar sigma ZI kuadrat berdistribusi Sadenti dengan derajat bebas K.